Camat Paliha Pitya mungkin tidak banyak yang mengenal namanya, apalagi julukannya, Charlie Foxtrot, daredevil entrepreneur, pengusaha gila. Namanya saat ini sangat dihormati, salah satunya dia menemukan sebuah rumus psikologi sosial, yaitu tentang keinginan manusia untuk eksis, terkoneksi yang menyentuh hak dasar manusia, bahwa semua manusia diciptakan sama haknya. Rumus itu mendistrak, merusak tatanan baku dunia sosial media. Sewaktu dirinya mempresentasikan idenya, maka seorang pemimpin revolusioner, Mark Zuckerberg, bersedia merombak ulang Facebook. Inilah yang terjadi di tahun 2008, sehingga dalam 1 tahun, di mana di tahun 2009, dari 50 juta pengguna Facebook meningkat menjadi 750 juta membernya. Dia sendiri bergabung di Facebook di tahun 2005 sebagai VP Engineering yang dalam 3 tahun mengusulkan perubahan radikal, membongkar Facebook ala sosial media terdahulu menjadi baru, yaitu apa yang kita pakai di Facebook sekarang ini. Saat ini, Camat Paliha Pitya sudah tidak bersama Facebook lagi, namun sudah menjadi seorang venture kapitalis yang besar yang dia bangun selagi dirinya masih bekerja di Facebook. Apa yang Camat lakukan menginspirasi New Mind. New Mind harus membongkar cara bernegara Indonesia, bukan hanya membongkar tapi merusak dan membangun kembali dengan cepat. Kita mulai dengan memahami apa itu pernyataan kalau ingin melakukan perubahan yang terjadi di masa ini dan perubahannya harus sangat cepat, maka destruction is a job number one. Ya, syaratnya itu, sebelum kalau kita bisnis, before the competition does to us. Merusak adalah pekerjaan utama sebelum kompetitor kita melakukannya. Namun dalam hal bernegara, kita harus membongkar hal yang tidak cocok untuk masa depan negara dan bangsa, tapi tidak mengubah Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang diubah cara bernegaranya, kembalinya ke ekonomi Pancasila, kembalinya ke bernegara Pancasila. New Mind mempurifikasi bernegara kembali ke akarnya NKRI. Kita kembali ke topik. Tugas utama pemimpin adalah merusak dan membangun. Sekilas pernyataan itu gendeng. Di zaman super disruptor ini, kemampuan seseorang pemimpin bisnis memang tidak cukup lagi hanya piawai membangun bisnis. Dia juga harus piawai merusak bisnisnya. Steve Jobs piawai merusak Apple dari Apple 1.0 yang hampir bangkrut menjadi Apple 2.0 yang gagah perkasa dengan iPod, iPhone, dan App Store-nya hingga saat ini. Cerita lain lagi. Layanan pos mati dimakan killer apps baru seperti email, SMS, WA, Telegram, dan ATM. Kodak yang lebih dari 100 tahun perkasa kemudian dihabisi oleh layanan foto sharing yang diberikan perusahaan seperti Instagram. Kemudian TV free to air dibunuh oleh YouTube, Netflix, serta TikTok. Perusahaan-perusahaan yang dulu hebat seperti Kodak, GM, General Motor, Nokia, atau Sony terus-menerus babak belur mengalami kemunduran karena tidak kunjung menemukan CEO yang mampu merusak fondasi model bisnis yang kini sudah tidak relevan lagi. Karena itu seorang CDO, Chief Destructive Officer, kini adalah sosok yang paling diburu di perusahaan-perusahaan seantero jagat raya. Yang sering kita dengar selama ini adalah CEO, Chief Executive Officer, atau CFO, Chief Financial Officer, atau Chief Operating Officer, atau Chief Marketing Officer. Kini ada bintang baru yang namanya CDO, Chief Destruction Officer. Dari arti harafiahnya saja sudah aneh, nggak nyambung. Destruction artinya perusak atau penghancuran. Jadi kalau CEO bertugas mengelola seluruh strategi dan operation perusahaan, CFO mengelola keuangan perusahaan, CMO membangun strategi pemasaran, lah CDO ini tugasnya menghancurkan perusahaan. Coba, sekilas memang gendeng. Merusak itu di dalam dunia bisnis sungguh tanpa merusak pondasi lama bisnis tidak akan bisa maju dengan cepat di masa pancaroba efek digital dan efek pandemi ini ke depannya. Jadi kalau kita contohkan dunia bisnis yang memerlukan CDO, maka pada masa ini di dalam dunia bernegara, pemimpin Indonesia ke depan haruslah pemimpin yang juga memiliki kemampuan merusak dan membangun dengan cepat bangsa dan negara ini. Landscape dunia sekarang ini bergerak dengan kecepatan tinggi, secepat kecepatan cahaya. Ada chaotic, radikalisme, turbulence, violate, uncertainties, dan unpredictable. Dan masih banyak lagi istilah yang digunakan untuk menggambarkannya keadaan saat ini. Landscape dunia saat ini bergerak dengan kecepatan cahaya ini bukan tanpa resiko dan bukan tanpa bahaya. Bahayanya sangat-sangat besar. Ada climate change, ada krisis ekonomi karena pandemi, ada krisis kesehatan, ada biological warfare, ada krisis keterbatasan sumber energi. Untuk bisa survive di tengah perubahan yang chaotic dan membuat Indonesia menjadi negara superpower, maka kata kuncinya terletak pada satu kata, yaitu penghancuran. Untuk sukses di era light speed changes ini, kita tidak boleh segan-segan menghancurkan sendi-sendi kesuksesan masa lalu kita. Break with immediate past. Kenapa?
karena barangkali formula dan sendi-sendi kesuksesan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk sekarang dan masa depan. Bahkan kalau perlu, New Mind harus bisa bengis membunuh cara bernegara Old Mind dan membangun kembali cara bernegara yang baru tanpa merubah Pancasila dan Undang-Undang 45. Kita tak perlu ragu untuk menghabisi model bernegara yang lama yang sudah tidak relevan lagi dan membangun dengan cara yang lebih baru dan fresh. New Mind tak segan-segan melakukan creative destruction, penghancuran secara kreatif. Krisis bisa terjadi kapanpun dan terus mengintai tanpa sinyal, tanpa pemberitahuan. Maka creative destruction haruslah dilakukan sekarang demi Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045. Cara bernegara kita, SDM kita, sistem kerjasama antar departemen yang kita bangun, budaya bernegara kita, para pejabatnya harus memiliki kapasitas dan kepiawaian untuk melakukan creative destruction. Indonesia di bawah New Mind haruslah memiliki alert system untuk mengendus munculnya krisis dunia dan penjajahan ekonomi modern yang dilakukan oleh negara-negara besar lainnya untuk mengambil kekayaan alam Indonesia. Kalau sudah demikian, menjadi jelas bahwa kesuksesan bernegara Indonesia akan ditentukan oleh kapasitas melakukan creative destruction. Dan kalau kita sepakat dengan keberlangsungan survival of the nation adalah tujuan paripurna membangun kekuatan bernegara, maka kesuksesan itu tak lain adalah sebuah perjalanan panjang di mana kita melompat dari satu creative destruction ke creative destruction yang lain di dalam mengelola dan membangun negara. Persis seperti yang dilakukan oleh Putin, Erdogan, Xi Jinping lebih dari 15 tahun. Ingat, sustainability is journey of destruction. Di dalam membangun yang sustain, maka perjalanan panjang adalah merusak hal yang tidak relevan dengan kebaikan masa kini dan demi kebaikan masa depan. Untuk sukses melakukan destruction safari, kita butuh seorang pemimpin bangsa yang juga seorang destruktif, konstruktif. Siapakah itu di masa depan yang bisa membangun tanpa asing, tanpa hutang dan menomorsatukan karya anak bangsa itu?